Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da al-mab'uts rahmatan lil alamin. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiban. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa inna afdalal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa inna syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yang kami hormati dan yang kami muliakan pengurus besar Amir Masjid At-Taqwa, berobakan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Semoga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga yang sangat kami hormati dan yang kami muliakan para alim ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat, dan juga kepada seluruh bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sholat maghrib yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada malam hari ini saya bisa bersilaturahmi di Masjid At-Taqwa berobakan dalam keadaan sehat walafiat walaupun dalam kondisi hujan. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini diturunkan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah karuniakan kepada Nabi dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan kepada siapa saja yang mengikuti beliau dengan benar hingga tegaknya yaumul qiyamah. Saya mohon maaf juga sambil berdiri. Tema yang diamanahkan kepada saya pada malam hari ini adalah berkaitan dengan masalah kepemimpinan. Baik Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu perkara yang kalau kita berbicara tentang kepemimpinan di Indonesia, kita tidak akan lepas dari satu permasalahan yang sudah sama-sama kita kenal, sama-sama kita pahami bersama, yaitu permasalahan demokrasi, qadhiyatul demokrasi, permasalahan demokrasi. Hal ini terus menjadi problem, terus menjadi pembicaraan, dan terus menjadi kajian para ulama-ulama kontemporer. Apalagi kita di Indonesia ini ada umat Islam yang memang pro terhadap demokrasi, yang sering disebut dengan istilah pro-demokrasi.
sedikit juga umat Islam yang tergabung di dalam kelompok ANDEM. ANDEM ini anti demokrasi. Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masalah ini menjadi salah satu PR bagi teman-teman kita yang mungkin di lapangan, mungkin bukan sebagai tim sukses, mungkin tim gore mungkin ya. Nah, itu seringkali mereka harus berhadapan dengan teman-teman kita, ikhwan-ikhwan kita yang anti terhadap demokrasi. Yang mana kelompok anti demokrasi ini mereka dengan tegas mengatakan bahwa paham demokrasi adalah paham kufur, paham demokrasi adalah paham syirik, maka pelaku demokrasi dan orang-orang yang terlibat di dalam demokrasi, maka mereka akan terjerumus ke dalam kekafiran dan terjerumus di dalam kemusyrikan. Pelakunya bisa murtad, pelakunya bisa disebut sebagai taghut. Lah, kelompok anti demokrasi ini bisa dikatakan menjadi halangan ya, atau menjadi tantangan bagi teman-teman kita yang mungkin sedang melakukan suksesi terhadap sebuah kepemimpinan di Indonesia atau suksesi terhadap salah satu paslon ya. Jadi bisa bayangkan ya, ada orang yang mungkin dia tim sukses dari salah satu paslon yang ada di Indonesia, kemudian ketemu dengan anti demokrasi, langsung mengatakan sampean kafir, sampean musyrik ya, jenengan kufur, Anda itu murtad. Nah ini kan orang kan jadi trik juga ya kalau disebut sebagai kafir, musyrik, taghut, murtad. Nah maka Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini sedikit kami akan menjelaskan, dan mohon maaf ini bapak-bapak kita banyak yang sudah sepuh-sepuh ya. Tentunya pengalaman panjenengan lebih banyak daripada saya. Perlu kita pahami Bapak Ibu sekalian, banyak umat Islam hari ini ketika kita berbicara tentang demokrasi di Indonesia, bisa jadi mereka nggak paham demokrasi itu apa. Banyak yang teriak demokrasi, tapi bisa jadi yang ada di kepalanya itu justru adalah dinasti. Banyak yang berbicara tentang demokrasi, teriak demokrasi harga mati, Pancasila harga mati. Tapi faktanya, praktek yang diberlakukan di negara kita ini bukan demokrasi, tapi lebih tepatnya adalah oligarki. Kenapa? Kenapa para pelaku demokrasi ini terang-terangan menipu kita, terang-terangan mencurangi kita? Karena mereka tahu bisa dipastikan lebih dari 50% rakyat Indonesia gak paham apa itu demokrasi. Sehingga ketika mereka teriak-teriak demokrasi, rakyat yang mau padahal kita dihapusi. Mereka sebenarnya tidak pernah menjalankan demokrasi. Mereka gak pernah menjalankan yang namanya sistem demokrasi. Yang mereka jalankan adalah apa? Otoriter. Yang mereka jalankan adalah oligarki. Yang mereka jalankan adalah kekuasaan yang dengan kekuasaan itu mereka menghalalkan segala cara. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, ini penting untuk kita pahami bersama supaya apa? Kita umat Islam itu adalah umat yang cerdas.
Kita umat Islam itu adalah umat yang cerdas, yang kata Rasulullah, la yaldahul mu'min fi hujrin wahidin marrotain. Tidak pantas seorang muslim, seorang mukmin masuk ke dalam satu lubang 2 kali. Apalagi masuk lubangnya berapa kali? Berkali-kali. Setiap pemilu jeglong, setiap pemilu jeglong lagi, setiap pemilu jeglong lagi. Karena kalau kita pelajari sejarah, Pak, pemilu yang betul-betul jurdil, ya, yang betul-betul jurdil, betul-betul jujur, adil, dan betul-betul idealisme, para sejarawan, para politikus di Indonesia mengatakan apa? Hanya terjadi pertama sekali, dan itu di pemilu yang pertama tahun 1955. Itu pemilu yang betul-betul jurdil, idealisme, dan betul-betul benar, ya, benar-benar pemilu. Setelah itu, apalagi sekarang, ya, maka kita tidak akan pernah lagi menemukan pemilu yang betul-betul jujur, adil. Kalau dulu kita sering menyebutnya dengan Islam, langsung, umum, bebas, rahasia. Baik Bapak Ibu sekalian, istilah demokrasi sebenarnya bukanlah masalah yang baru, ya. Dan kalau kita baca dalam buku-buku yang ditulis oleh para filsafat, istilah demokrasi ini telah muncul 5 abad sebelum Masehi. Jadi 500 tahun sebelum Masehi sudah muncul istilah yang kita kenal hari ini dengan istilah demokrasi. Hanya saja demokrasi ini atau sistem demokrasi ini pernah hilang dari perpolitikan dunia selama lebih kurang 2000 tahun. Jadi 500 tahun sebelum Masehi. Jadi demokrasi ini pertama kali dimunculkan sekitar tahun 438 sebelum Masehi. Orang pertama yang memunculkan istilah demokrasi adalah seorang filsuf Yunani kuno namanya Pericles. Kemudian muncullah tokoh-tokoh filsuf lainnya yang kemudian menyempurnakan makna demokrasi ini. Di antaranya ada Aristoteles, kemudian ada Plato, kemudian ada Polybius, dan kemudian ada Cicero. Yang menurut para ahli sejarah, 5 orang inilah yang dianggap sebagai tokoh penting di balik munculnya sistem demokrasi. Dan sistem demokrasi ini pernah dijalankan dulu 500 tahun sebelum Masehi. Sistem demokrasi ini pernah dijalankan di 2 negara. Namanya di negara Sparta, dan satu lagi di negara ibu kota Yunani, ya. Jadi ada dua kota atau 2 negara yang pernah menjalankan sistem demokrasi ini. Hanya saja demokrasi ini tidak populer pada masa itu, sehingga sistem demokrasi ini pernah hilang dari perpolitikan di dunia selama lebih kurang 2000 tahun. Karenanya oleh sebab itu, kalau kita baca nanti buku-buku para ulama-ulama kita, baik dalam masalah akidah maupun dalam masalah fikih maupun dalam masalah politik, di masa-masa abad pertama Hijriah, abad kedua Hijriah, 3 Hijriah, 4 Hijriah, 5 Hijriah, kita tidak akan menemukan permasalahan demokrasi itu dibahas secara konkret atau dibahas secara detail oleh para ulama kita. Kenapa? Karena memang pada masa itu tidak dikenal sistem demokrasi berlaku di negara-negara atau kerajaan-kerajaan yang berdiri. Barulah sistem demokrasi ini muncul kembali di era modern. Ketika kapan?
ketika lahirnya apa yang disebut dengan istilah revolusi Prancis, atau sering kita sebut dengan istilah Renaissance, sekitar tahun 1789 Masehi. Setelah Eropa mengalami masa-masa kegelapan, dulu Eropa ini pernah mengalami masa-masa kegelapan selama lebih kurang 500 tahun, 5 abad di mana gereja itu menjadi tempat pembantaian dan pembunuhan, sehingga dikatakan puluhan juta orang-orang Kristen itu dibunuh sendiri oleh otoritas gereja. Sehingga nanti bisa dibaca dalam buku yang ditulis oleh Kamal Said Habib yang membahas tentang masalah al-aqliyat, masalah minoritas. Beliau menjelaskan bagaimana dulu banyak orang-orang Kristen melarikan diri dari negara mereka kemana? Ke negeri-negeri wilayah kekuasaan umat Islam. Maka munculnya istilah istiqman, orang yang mencari suaka politik ke negara Muslim, dan disyariatkannya umat Islam berperang melawan orang kafir demi apa? Menjaga warga negara kafir yang berlindung di negara Islam. Jadi sampai para ulama pada waktu itu mensyariatkan bolehnya negara Muslim itu perang melawan negara kafir demi apa? Melindungi warga negara kafir yang melarikan diri dari negara mereka dan mencari suaka politik di mana? Di negeri Muslim atau di negara-negara yang dikuasai oleh kaum muslimin. Nah, maka Bapak Ibu sekalian yang sudah dimuliakan oleh Allah, sehingga akhirnya muncullah revolusi Prancis abad ke-18. Bersamaan dengan revolusi Prancis ini, maka muncullah kembali istilah demokrasi. Dan demokrasi ini membawa konsekuensi besar. Makanya kenapa dulu negara-negara sebelum abad Masehi dan abad pertengahan, awal dan pertengahan Masehi itu menolak sistem demokrasi. Kenapa? Karena sistem demokrasi itu membawa paling tidak 2 konsekuensi besar. Yang pertama, konsekuensi besar dari diterapkannya demokrasi dan negara modern yang pertama kali melaksanakan dan menerapkan sistem demokrasi adalah negara Prancis. Maka ketika sistem demokrasi diterapkan di negara Prancis, maka konsekuensi yang pertama adalah apa? Hilangnya bentuk negara lama. Yang dulu bentuk negara pada masa dulu adalah sistemnya monarki, kerajaan atau dinasti. Maka dengan diterapkannya sistem demokrasi, maka demokrasi menawarkan bentuk negara baru yang dikenal dengan nama nation state, negara bangsa. Makanya dulu Belanda ketika menjajah Indonesia itu masih dalam keadaan kerajaan. Dulu dikenal dengan kerajaan Belanda. Namun di akhir-akhir Belanda menjajah Indonesia, Belanda sudah menerapkan sistem demokrasi. Makanya sistem demokrasi ini ditularkanlah kepada negara Indonesia. Sehingga ketika Indonesia merdeka 17 Agustus 1945, maka yang dulu wilayah Nusantara ini berdiri sekian ratus bahkan sekian ribu kerajaan, baik kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha, baik itu kerajaan yang bercorak Islam atau kerajaan yang bercorak Kristen. Maka dengan diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, maka semua kerajaan ini include ke dalam suatu negara baru yang kita kenal hari ini menjadi apa? Negara dan bangsa Indonesia. Yang dulu setiap raja, setiap kerajaan punya teritorial kekuasaan. Raja
punya legitimasi, raja punya kekuasaan, raja punya hak untuk mengatur dan memimpin. Dengan berubahnya bentuk negara dari sistem monarki kepada nation state, apa yang terjadi? Raja tidak lagi memiliki kekuasaan. Raja tidak lagi memiliki legitimasi. Mereka hanyalah simbol kekuasaan, tapi nggak punya kuasa, ya kan? Karena kita lihat di Indonesia, nggak usah jauh-jauh ya, kita lihat di Solo. Paling tidak ada 2 raja di Solo itu. 1 raja di Keraton Kasunanan, Surakarta. 2 raja di mana? Di Keraton Mangkunegaran. Mereka simbol kekuasaan, tapi punya kuasa enggak? Enggak. Masih yang punya kuasa siapa? Wali kota. Yang punya kuasa wali kota. Raja cuman simbol aja gitu. Ibarat singa nggak punya gigi dan nggak punya taring, hanya duduk sebagai saya singa, tapi nggak punya kuasa. Mungkin yang masih punya kuasa itu karena ada undang-undang yang mengaturnya, itu adalah daerah istimewa Yogyakarta, ya. Karena ada undang-undangnya dan menetapkan bahwa Raja Jogja adalah juga menjadi gubernur, sehingga akhirnya rajanya masih punya kuasa, rajanya masih punya legitimasi. Kalau di luar Jogja sudah dari Aceh, bapak-bapak bisa cek nanti di Aceh sana ada berapa kerajaan Islam di Aceh. Ada kerajaan Islam Perlak, ada kerajaan Islam Samudra Pasai, ada kerajaan Islam Aceh Darussalam. Kemudian kemana? Berarti kalau ke barat berarti ke timur ya, sampai ke Sumatera Utara. Ada berapa puluh kerajaan Islam Melayu, mulai dari Sumatera Utara, kemudian sampai Pekanbaru, Riau, kemudian sampai ke wilayah Palembang, Jambi, sampai wilayah Lampung. Ada berapa puluh kerajaan Melayu di sana. Ada rajanya sampai hari ini, tapi cuma sekedar apa? Simbol. Punya pasukan, ada pasukannya. Mereka jadi keraton Solo, ada pasukan keraton ini, tapi nggak ada untuk perang. Jangankan untuk perang ya, untuk ngatur jalan raya aja nggak punya kuasa. Mereka hanya bisa kuasanya apa? Malam suro, ngawal kebun. Nah itulah yang punya kuasa. Setelah itu sudah lah, maka Bapak sekalian ini penting untuk kita perhatikan. Sehingga akhirnya bentuk negara yang dulunya sistemnya monarki sekarang berubah baru bentuk negaranya. Apa itu bentuk negaranya? Nation state, negara bangsa. Yang kedua, konsekuensi dari menjalankan demokrasi itu akan mencabut hukum agama. Nah, ya. Dulu semua kerajaan yang ada di Eropa itu pasti bercorakkan dan bernilaikan hukum agama Kristen. Yang berlaku di setiap kerajaan-kerajaan di Eropa itu pasti undang-undang gereja, hukum Kristen, hukum Injil. Namun setelah berubahnya bentuk negara dari sistem monarki kepada nation state, maka demokrasi menawarkan bentuk kepemimpinan dan kekuasaan dan legitimasi hukum. Apa itu? Hukum yang berkuasa di demokrasi bukan lagi hukum agama Kristen, tapi siapa? Hukum yang dibuat oleh mereka yang duduk di mana? Di parlemen, yang kita kenal dengan nama demokrasi perwakilan. Lah oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, saya mengingatkan pemilu di tanggal 14 Februari 2024 yang akan datang, jangan hanya fokus
pada pilpresnya saja. Tapi juga Anda punya kewajiban, Anda punya hak untuk menetapkan orang-orang yang baik yang duduk di parlemen sana. Yang mereka ini menamakan dirinya sebagai wakil panjenengan. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, paling tidak, innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladina amanu alladina yuqimunas sholah wa yu'tunaz zakah wa hum raki'un. Paling tidak Bapak Ibu sekalian, untuk memilih siapa orang yang akan panjenengan pilih nanti itu, Allah sudah berikan rambu-rambunya paling tidak di dalam Al-Quran. Yang pertama apa? Pasti yang kita dahulukan dulu adalah orang-orang yang beriman. Kecuali kalau jenengan di Papua ya, atau jenengan berada di NTT, atau jenengan berada di Manado, atau jenengan berada di mana misalnya, di Ambon misalnya, di sana nggak ada caleg yang Muslim misalnya, beda lagi mungkin makosid syariahnya, hukumnya mungkin berbeda lagi. Tapi ketika kita di Indonesia ini masih mendapatkan caleg dan capresnya dan cawapresnya yang Muslim, maka yang pertama kali kita pilih adalah siapa? Yang mukmin dulu, yang beriman. Yang kedua, beriman pun kata Allah nggak cukup. Pilih sing alladzina yuqimunas sholat, sing negakkan sholat. Yang sholat, sing ora sholat ora satu coblos itu. Yang nggak sholat jangan dipilih. Bagaimana mungkin jenengan sholat, jenengan ruku, jenengan sujud, jenengan mengadahkan tangan kepada Allah, tapi yang jenengan percayakan jadi wakil jenengan orang sing orang tahu sujud kepada Allah, sing orang tahu sholat, orang tahu ngaji, orang tahu masuk masjid, kecuali pas menjelang pemilu. Ini penting Bapak Ibu sekalian. Kalaulah orang yang sholat itu kita ibaratkan orang yang melek, dan sing orang sholat itu adalah sing buto, maka yang memimpin itu yang buto nuntun sing melek, nopo sing melek nuntun sing buto. Sing buto nuntun sing melek. Apa? Sing melek nuntun sing buto ya. Nuntun sing buto nuntun sing. Lah maka Bapak Ibu sekalian, ini penting. Maka pilihlah caleg-caleg yang jenengan tahu betul. Jangan-jangan di sini ada caleg di sini ya. Jadi kalau di sini ada caleg yang ngerti jenengan, oh ini ngerti aku, ini wonge sholat, sergap neng masjid, bacaan Al-Quran, bahaya itu yang dipilih. Nah jangan jenengan pilih sing jenengan nggak tahu sholat, jenengan nggak pernah lihat dia sholat, nggak pernah dia masuk masjid, nggak pernah dia ngaji. Percayaannya Pak, apakah orang yang seperti ini jenengan percayakan untuk jaga rumah jenengan? Saya yakin jenengan nggak akan mempercayakan orang yang nggak pernah jenengan kenal, jenengan nggak pernah tahu dia sholat, dia aman atau tidak. Tiba-tiba jenengan suruh tolong ya, jaga ke rumahku, nggak mungkin itu Pak. Pas yang jenengan pilih untuk jaga rumah jenengan siapa? Orang yang jenengan kenal, tahu oh ini orangnya sholat, sergap neng masjid. Ini penting. Lah kalau orang untuk jaga rumah kita saja Pak, kita pilih yang kita kenal, dia tahu dia sholat, lantas bagaimana kita akan pilihkan untuk orang yang duduk di parlemen sana? Karena tugasnya orang duduk di parlemen itu Bang, paling nggak ada dua. Satu, mereka membuat undang-undang. Karena kalau jenengan dudukkan orang di sana untuk orang yang nggak sholat, orang yang nggak ngaji, orang yang nggak tahu masjid, orang yang nggak kenal Allah, maka alamat dan itu yang kita rasakan selama 10 tahun terakhir. Mereka buat undang-undang, mereka
mereka buat peraturan yang tidak berpihak kepada siapa? Umat Islam. Itu jangan salahkan mereka, Pak. Jangan salahkan mereka. Salahkan awake dhewe sing nyoblos gitu. Dia teriak-teriak undang-undang Omnibus Law. Jangan salahkan mereka. Yang buat undang-undang Omnibus Law itu yang katanya tidak berpihak kepada karyawan, tidak berpihak kepada buruh, tidak berpihak kepada rakyat. Salahkan awakmu. Wis ngerti orang kenal coblos. Yang pertama, yang kedua, apa kata Allah? Alladzina yuqimunas shalah wa yu'tunas, pilih yang bayar zakat. Maksudnya apa? Lihat Pak, orang yang bayar zakat itu kaidahnya berarti dia orang yang paham mana harta dia dan mana harta haknya orang lain, kan itu. Orang yang bayar zakat itu kan mafhumnya, pemahamannya orang yang bayar zakat itu kan dia ngerti, oh iki hartaku, oh ini ada sekian persen, ya kan, yang bukan harta milikku, kan gitu. Ini hartanya rakyat, ini hartanya kaum muslimin, ini hartanya warga. Berarti makna dari yuqimunas shalah apa? Orang yang ngerti mana duit pribadi, mana duit negara, mana duit pribadi, dan mana uang rakyat. Artinya apa? Jangan pilih caleg-caleg sing nyolong, sing tukang maling. Makanya sekarang jangan salahkan mereka nyolong duit itu. Jangan salahkan mereka korupsi duit itu. Karena memang yang salah ya rakyatnya itu. Mesti ngerti maling kok di. Jadi kalau jenengan nyuruh maling jogo masjid takwa gerobakan ini, kemudian sesuk hilang kabeh iki, yo jangan salahke maling ini. Salahke sapa? Tamire. Salahmu Pak Tamir. Wis ngerti maling kok di. Nah, tak kira malingnya amanah. Maling kok amanah. Maka Bapak Ibu sekalian, bisa jadi selama 10 tahun terakhir ini yang kita tunjuk, yang kita pilih itu adalah para maling-maling. Sehingga duit negara ini digarong, dikorupsi, dan naudzubillah min dzalik ya. Kalau bicara korupsi mereka ini membuat kita ini naik darah. Kecuali nggak tahu ya kalau jenengan maling kabeh Pak marah itu. Kalau saya terus terang, ketika kemarin PPATK itu Badan Analisis Transaksi Keuangan ya, melaporkan 36,65% kalau tidak salah anggaran proyek proyek strategis nasional itu ternyata tidak sampai kepada proyek, tapi sampai ke mana? Sampai ke kantong-kantong para PNS dan para politisi. Itu kalau kata Pak Said Didu dari yang dia hitung selama 10 tahun pemerintahan Jokowi itu anggaran proyek strategis nasional itu sudah melebihi angka 1.500 triliun. Berarti kalau 36% lebihnya Pak, berarti 500 triliun duitnya kemana? Digarong, duitnya dicolong, duitnya padahal Pak, kita di kampung aja Pak, kita di kampung di RT ada kemalingan helm aja itu ribut, gimana? Gara-gara ono kemalingan burung di kampung saya Pak, pas Ramadan kemarin ada yang mudik gara-gara ditinggal pulang, kemudian burungnya 8 hilang, RT langsung buat RT
apa istilahnya, waspada, bukan waspada, siaga maling. Pada sing hilang dulu bang, burung ngomong terabet, hilang, cuma hilang 8 mbak. Langsung ketua RT buat gede-gedean di pos gardu. RT siaga maling, lah iki sing hilangnya ratusan triliun, jenengan gak siaga, balong. Nggak mudah juga nggak mau bilang ya. Ini kita serius Pak. Wallahi Pak, kita nanti akan ditanya oleh Allah. Wallahi kita akan berhadapan dengan Allah nanti yaumul qiyamah. Seperti maling kok malah dengan coblos. Makanya Pak, partai yang kadernya banyak maling. Nah, gimana caranya Ustaz? Cari aja di Google. Partai kadere yang pakai bahasa Jawa ya. Partai kader terbanyak ditangkap KPK muncul loh. Itu nggak usah lagi dicoba. Setelah memang jenengan yang salah loh, kita yang salah. Aku ya, ya. Oh ngeri Pak. Adik saya itu kan kepala desa. Adik kandung saya itu kepala desa di Aceh sana. Karena saya dari Aceh. Adik kandung saya itu apa namanya, datuk ya, kalau di Aceh itu kepala desa itu disebut dengan datuk ya. Dia bilang, Bang, kau tahu Bang bagaimana jahatnya orang-orang yang main duit Bang? Jadi di kampung saya itu kan mau di aspal gitu ya. Dan aspal itu ada berapa ratus meter yang belum teraspal. Adik saya itu ditelepon sebagai Pak Datuk, ini ada proyek pengaspalan jalan desa tuh untuk sekian ratus meter. Ambil nggak? Oh ambil. Ya. Berapa proyeknya? 500 juta tuh. Jadi proyek untuk mengaspal jalan kampung ini itu 500 juta proyeknya. Kata adik saya sebagai kepala desa, oke, kampung kami, desa kami ambil ini, karena memang ada sekian ratus meter desa di jalan di desa kami itu udah sekian tahun nggak diaspal. Kemudian mereka bilang, Pak Datuk, ini untuk mengklikkan di aplikasinya itu, oke, Pak Datuk harus transfer dulu. Berapa? 100 juta. Bayangkan, 20% itu satu desa, satu proyek. Kalikan berapa ribu proyek di desa. 20% kata adik saya itu 500 juta. Berarti kan kalau ditransfer berarti berapa? Aslinya sing medun berapa? 400 juta. Yang mereka korup berapa? Itu baru proyek ngaspal deso neng Aceh kono lah. Nopo meneh neng deso dan dundanku suman yang bau itu. Wah, ngeri Pak, betul. Adik saya tuh cerita semua bagaimana jahatnya para pemain di birokrasi Pak. Ngeri Pak. Ini mohon maaf ya kalau ada Pak RT di sini, ada Pak Desa di sini. Lah, maka Bapak sekalian, ini ya yang harus kita perhatikan. Jangan lagi coblos sing maling. Itu baru satu anggarannya. Belum lagi pencucian uang, di mana kasus pencucian uang di Kementerian Keuangan. Berapa kemarin? 349 triliun. Belum lagi kasus apa kemarin itu? Pendirian atau pembangunan BST ya, BTS atau BTS ya. Bayangkan Pak, anggaran 10 triliun, yang dikorupsi pinter 8 triliun. Jadi kan nggak mampu Pak ketemu orang ini. Wah, masa Pak anggaran 10 triliun yang dipakai untuk pembangunan BTS itu cuma berapa? 2 triliun, 8 triliunnya kemana? Digarong.
betul-betul maling tenang Pak. Lama Bapak sekalian, cukuplah 10 tahun ini Pak, kita dipimpin oleh para yang ketiga sebelum saya tutup ini, wahum rokiun, kata Allah, mereka adalah orang-orang yang taat kepada Allah, taat kepada hukum dan syariat Allah. Paling enggak lah, pilih calon-calon pemimpin kita itu, baik capres, cawapres, dan orang-orang yang duduk di parlemen itu Pak, minimal mereka yang tidak membenci Islam, mereka yang tidak membenci para ulama-ulamanya, mereka yang tidak membenci syariat Islam, mereka yang tidak membenci hukum-hukum Islam. Itu yang kita pilih. Jangan pilih orang-orang yang benci terhadap Islam, jangan pilih orang-orang yang memusuhi Islam, jangan pilih orang-orang yang anti terhadap syariat Islam, yang sering menjelek-jelekkan Islam, nuduh umat Islam teroris, radikal, ekstrim. Nah, pokoknya pengajian malam ini mungkin paling radikal, saya nggak ngerti ya. Mohon maaf ini kalau bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin kaget ya, tapi tenang mulai ya. Nah, ini saya hanya mengingatkan saja, mudah-mudahan nanti di tanggal 14 Februari 2024 yang akan datang, Allah berikan kepada kita pemimpin yang baik, ya, pemimpin yang soleh, pemimpin yang bukan hasil dari kecurangan. Dan kita doakan kepada Allah, Allahumma la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma inna na'udzubika min imaratis sibyan was sufaha. Allahumma inna na'udzubika min imaratis sibyan was sufaha. Allahumma la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau mungkin ada kata-kata kami yang salah, kalau kami bahasa Jawa ya, karena pulau sanes yang Jawi namanya, pulau asli pun yang Aceh, dan alhamdulillah sudah sekitar 20 tahun saya tinggal di kota Solo ini. Demikian yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.